Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Selamat pagi. Alhamdulillah kita bisa ketemu dalam pembelajaran kali ini. Tapi sebelumnya untuk lebih barokahnya, sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam kegiatan hari ini kita akan mempelajari tentang wujud zat dan perubahannya. Sebelumnya Ibu mau tanya dulu, benda apa saja yang Anda lihat di sekeliling kalian pada saat ini? Baik itu di depannya mau di sampingnya. Coba Zia, benda apa saja yang kelihatan Mbak Zia? Oke. Oh iya. Terus minta tolong Tin, izinkan saya share screen dulu. Kalau Ali Akbar, benda apa saja yang ada di sekitarnya yang sekarang ini, Mas Ali? Mana Mas Ali? Baiklah. Kita akan mempelajari tentang wujud zat atau materi beserta dengan perubahannya. Di sini, sebentar dulu. Adapun kompetensi dasar dalam pelajaran pada kesempatan kali ini yaitu menjelaskan konsep campuran dan zat tunggal, yaitu unsur dan senyawa, kemudian sifat fisika dan kimia, kemudian perubahan fisika dan kimia dalam kehidupan sehari-hari. Adapun tujuan yang ingin kita capai dalam pembelajaran kali ini yaitu yang pertama, memahami pengertian zat itu sendiri serta wujudnya seperti apa. Kemudian yang kedua, mengidentifikasi perubahan wujud zat itu yaitu seperti perubahan fisika dan kimia. Kemudian yang ketiga, mengetahui contoh-contoh dari perubahan wujud zat dalam kehidupan sehari-hari. Taruh. Izin share screen. Taruh. Sudah kelihatan? Belum ya? Belum, Ibu. Oh ya. Sudah ya? Sedang menunggu. Sudah. Nah, kemudian ini tadi kompetensi dasar yang ingin kita capai dan tujuannya. Kemudian kita lihat gambar di bawah ini. Coba Zia, dari gambar yang Anda lihat, pertanyaan apa saja yang bisa timbul dari gambar ini? Apa namanya Ibu? Dari ketiga gambar itu apa perbedaannya Ibu? Oh iya, perbedaan. Kalau Kasmah? Pertanyaan Ya, sama, yang... Bu. Oke, ya. Baiklah, Sama, kita... Bu. Apa bedanya dari 3 gambar yang ditunjukkan itu, Bu? Itu ada apa, Bu? Garam, ya, Bu?
Ya, garam, gula, balon Oh, sama gula. air. Ya. Oh iya, Bu. Berkaitan dengan pembelajaran kita kali ini yaitu wujud zat dan perubahannya. Kemudian kita masuk ke bagian pertama yaitu pengertian zat. Zat itu sendiri adalah sesuatu yang menempati ruang dan memiliki massa. Dari contoh yang tadi seperti gula, air, dan minyak itu termasuk dalam zat. Tapi dalam zat ini terbagi menjadi 3 wujud yaitu zat padat, zat cair, dan zat gas. Kenapa zat dikatakan sesuatu yang menempati ruang dan memiliki massa? Contohnya seperti air, ketika kita tumpahkan ke dalam botol, air itu akan menempati ruangannya seperti pada botol tersebut. Kemudian air itu ketika kita timbang, dia akan memiliki massa. Nah, kemudian setelah itu dari wujud zat ini nanti dia akan memiliki sifat-sifat tersendiri. Yang pertama di sini sifat zat, di mana sifat zat yang paling menonjol di sini yaitu zat padat itu memiliki ciri-ciri bentuk dan volumenya tetap. Contohnya ketika kelereng kita masukkan ke dalam air, kemudian kita keluarkan lagi, bentuknya pasti akan tetap. Kemudian volumenya pun akan tetap. Ketika kita timbang dia di dalam air maupun di luar air maupun di dalam botol, pasti volumenya tetap. Kemudian yang kedua zat cair. Di sini zat cair ini memiliki ciri-ciri yaitu volumenya berubah, kemudian bentuknya tetap. Contohnya kayak minyak dalam kemasan, ketika kita masukkan ke dalam wadahnya, nanti minyak tersebut akan mengikuti wadahnya, tapi volumenya tetap. Ketika minyak dalam kemasan ditimbang dengan berat sekian, dan ketika minyak itu ditimbang dalam wadah botol, beratnya pun akan sama. Kemudian zat gas, di sini zat gas ini memiliki ciri-ciri yaitu bentuk dan volumenya berubah. Contohnya ketika kita meniup balon, pertama kita meniup balon pasti ukurannya agak kecil. Kemudian tiupan kedua dan seterusnya pasti bentuknya berubah maupun volumenya akan berubah. Selanjutnya di sini wujud zat itu dapat mengalami perubahan karena terjadinya perpindahan energi panas yaitu kalor atau kalor, di mana nanti zat ini akan melepaskan dan menerima kalor tersebut sehingga dapat berubah. Yang pertama di sini perubahan pada wujud zat itu yaitu perubahan fisika. Dalam skema perubahan wujud zat di samping terdapat 6 peristiwa di mana dari zat padat, zat cair, dan zat gas. Ketika zat padat berubah menjadi cair, itu dikatakan sebagai peristiwa mencair. Kemudian ketika cair ke padat, zat tersebut dikatakan membeku. Kemudian dari zat padat ke gas itu dikatakan menyublim, kemudian dari gas ke padat itu dikatakan mengkristal. Selanjutnya dari cair ke gas dikatakan menguap, kemudian dari gas ke cair dikatakan mengembun. Kenapa perubahan fisika ini disebut dengan perubahan yang tidak dapat menghasilkan zat baru? Karena dalam skema ini ketika zat padat berubah menjadi cair, nanti dia memang bentuknya akan berbeda, tapi dia akan bisa balik lagi ketika zat cair ini berubah menjadi zat padat. Selanjutnya yaitu yang kedua perubahan kimia. Perubahan kimia di sini yaitu perubahan yang terjadi pada suatu zat dan menghasilkan zat baru yang tidak dapat kembali seperti semula. Contoh di sini yaitu pembakaran kayu. Ketika kita bakar kayu, kemudian nanti akan menghasilkan zat baru yang ditimbulkan dari pembakaran kayu sendiri yaitu terbentuknya asap. Dan asap itu tidak mungkin akan bisa kembali lagi bentuknya menjadi kayu. Makanya dikatakan perubahan kimia itu perubahan yang terjadi pada suatu zat yang menghasilkan zat baru. Selanjutnya seperti yang saya share ke grup, ada LKPD di sana.
Nah, dari LKPD itu sudah dikerjakan semuanya anak-anak? Belum, Bu. Belum? Ibu. Baru sebagian. Siapa yang sudah? Belum, Ibu. Zia sudah? Saya belum, Ibu. Atin mungkin sudah, Ibu. Kemarin saya lihat dia ngerjain soalnya. Kita diskusi sebentar ya, Bu, Oke, untuk ya. mengerjakan. Saya kasih waktu 10 menit ya untuk mendiskusikan LKPD-nya. Iya, Ibu. Pakai kelompok atau sendiri nih, Bu? Di LKPD-nya sudah jelas di sana berkelompok ya, 2 orang. Pilih sendiri, Bu. Ya, Pilih ya sendiri. silakan pilih sendiri mana teman seperjuangan kayak teman suka dukanya bisa dipilih mungkin biar enak diskusinya. Baik, Ibu. Oke. Oke. Baiklah, kita lanjutkan ke LKPD. Sebelumnya Ibu sudah bagi LKPD-nya ke grup WA. Silahkan sekarang dijawab soal yang di LKPD itu. Yang nomor 1, silahkan Laras yang menjawab untuk soal nomor 1. Ya, saya akan menjawab dari soal nomor 1. Jelaskan ciri-ciri gambar di bawah ini. Di situ ada 3 gambar, minyak, batu, dan balon udara. Yang pertama, batu adalah contoh zat padat yang memiliki ciri khas bentuk dan volumenya tetap. Kemudian yang kedua, minyak goreng adalah contoh zat cair yang memiliki ciri khas bentuknya berubah dan volumenya tetap. Kemudian yang ketiga, balon udara adalah contoh zat gas yang memiliki ciri khas bentuk dan volume berubah-ubah sesuai dengan wadahnya. Oke, terima kasih. Ya. Kemudian untuk nomor 2. Nomor 2 Ya, saya, ayo Bu. Kasma. Saya, Bu, nomor 2. Nomor 2, jelaskan macam-macam perubahan secara fisika. Tadi sudah dijelaskan sama Ibu, perubahan fisika itu merupakan perubahan wujud zat. Tadi digambarkan segitiga itu, Bu. Ya, skemanya. Perubahannya yang pertama yaitu menguap. Menguap itu adalah perubahan wujud dari cair menjadi gas. Contohnya saat air dipanaskan, kemudian keluar uapnya itu, Bu, putih-putih uapnya itu, asapnya. Kemudian yang kedua, membeku. Membeku merupakan peristiwa perubahan wujud dari cair menjadi padat. Contohnya saat air dimasukkan dalam freezer, Bu, dia menjadi es batu. Kemudian yang ketiga, menyublim. Menyublim itu merupakan peristiwa perubahan wujud dari padat menjadi gas. Contohnya kapur barus yang disimpan dalam lemari, lama-lama habis. Oke, terima kasih. Terus nomor 2 ya. Untuk nomor 3, Ulfa. Iya, Bu. Nomor 3 itu soalnya jelaskan yang dimaksud dengan perubahan kimia ya ini, Bu. Ini kayaknya ada salah. Iya, kimia ya, kimia. Ya, perubahan kimia dan berikan contohnya. Nah, di sini jawaban saya dan kelompok saya yaitu perubahan kimia itu adalah perubahan pada benda yang mengakibatkan benda menjadi wujud zat baru dengan susunan partikel yang berbeda. Hal ini disebabkan adanya reaksi kimia. Contohnya yaitu fermentasi dan kayu yang dibakar. Oke, terima kasih. Kemudian selanjutnya yang keempat, Hotinul. Iya, Ibu. Oke, yang nomor 4. Nomor 4, sebutkan perubahan wujud benda yang melepaskan kalor. Di sini kelompok saya menjawab, di sini ada mengembun, contohnya itu embun memburamkan kaca mobil pada saat hujan. Lalu ada membeku, contohnya agar
agar dimasukkan ke dalam cetakan hingga bentuknya memadat. Sudah, Ibu. Oke, kemudian yang kelima, Laras lagi. Jelaskan perubahan wujud yang terjadi ketika Ya, air Bu. dipanaskan kemudian mendidih. Jelaskan perubahan wujud yang terjadi ketika air dipanaskan kemudian mendidih. Jawabannya, apabila air dipanaskan hingga mendidih, air akan mengalami penguapan dari proses pemanasan sehingga menimbulkan uap. Perubahan yang terjadi pada peristiwa ini adalah menguap. Oke, terima kasih. Sudah menjawab LKPD-nya. Kemudian sekarang saya tanya Mas Ali, apa itu perubahan fisika, Ali? Ali Akbar, apa yang dimaksud dengan perubahan fisika? Ali mana? Atau yang lain? Siapa yang bisa menjawab? Saya, Bu Ibu. Guru. Ayo, siapa boleh. Ya udah, Kak Asmah duluan. Saya Bu Guru. Ya, perubahan fisika. Apa yang dimaksud dengan perubahan fisika, Kasma? Halo. Perubahan wujud gas, Bu Guru. Wujudnya yang berubah, Bu Guru. Berubah, Oke. Bu. Oke. Kemudian Ulfa, perubahan kimia, Ulfa. Apa yang dimaksud dengan perubahan kimia? Ulfa mana? Atau Ali Akbar? Siapa yang bisa jawab ini? Saya, Perubahan Ibu. kimia. Ayo, jawab. Perubahan kimia adalah perubahan yang terjadi pada suatu zat dan menghasilkan zat baru dan tidak dapat kembali seperti semula, Ibu. Oke, terima kasih atas jawabannya. Di sini Ibu Guru akan menyimpulkan bahwa perubahan wujud sebenarnya itu disebabkan karena adanya perpindahan energi panas atau kalor. Pada saat zat tersebut menerima atau melepaskan kalor, maka zat tersebut akan mengalami perubahan wujud. Di sini dalam perubahan fisika itu ada yang menerima dan ada yang melepaskan kalor. Pada zat yang menerima kalor pada perubahan fisika itu yang termasuk di sini peristiwa mencair, menguap dan menyublim. Kemudian perubahan wujud zat yang mengalami pelepasan kalor yaitu peristiwa membeku, mengembun dan mengkristal. Demikianlah kegiatan pembelajaran kita pagi hari ini. Untuk pembelajaran selanjutnya kita akan membahas tentang susunan zat itu sendiri. Untuk lebih berkahnya kegiatan pembelajaran yang telah kita lakukan, marilah kita sama-sama membaca Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dan terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.